Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Tetap semangat dan tetap sehat selalu di masa pandemik ini. Kali ini kita akan belajar sama-sama tentang galaktosemia kongenital. Apa itu galaktosemia? Galaktosemia merupakan suatu kondisi pada bayi di mana didapatkan peningkatan kadar galaktosa di dalam darah. Keadaan ini melibatkan enzim yang bekerja pada metabolisme galaktosa. Galaktosemia merupakan penyakit yang jarang ditemukan. Insidensinya 1/60.000 kelahiran. Penyakit ini bersifat autosomal resesif. Siapa saja yang berisiko menderita galaktosemia? Karena penyakit ini bersifat autosomal resesif, maka jika kedua orang tua bayi memiliki gen galaktosemia, kemungkinan anak mereka untuk terkena galaktosemia adalah 25%. Dan kemungkinan anak mereka akan membawa gen tersebut adalah 50%. Bagaimana patogenesis terjadinya galaktosemia? Galaktosa merupakan karbohidrat yang ditemukan pada ASI dan susu sapi. Produksi galaktosa terjadi setelah laktosa dicerna oleh laktase, di mana laktosa akan diubah menjadi glukosa dan galaktosa. Terdapat 3 enzim yang terlibat dalam proses metabolisme galaktosa, yaitu galaktokinase, galaktosa 1-fosfat uridil transferase, dan uridin difosfat galaktosa 4-apimerase. Bila terjadi defisiensi pada salah satu enzim di atas, maka akan terjadi akumulasi galaktosa dalam darah, sehingga bayi akan menderita galaktosemia. Galaktosa akan mengalami fosforilasi dan dirubah menjadi galaktosa 1-fosfat oleh enzim GALK. Enzim GALT kemudian merubah galaktosa 1-fosfat dan uridin difosfat menjadi glukosa 1-fosfat dan uridin difosfat galaktosa. Enzim uridin difosfat galaktosa 4-apimerase bertugas mempertahankan konsentrasi uridin difosfat glukosa dan uridin difosfat galaktosa yang cukup. Keduanya dirubah sesuai kebutuhan untuk sintesis galaktoprotein, galaktolipid, dan mukopolisakarida. Bagaimana klinis bayi dengan galaktosemia? Bayi dengan galaktosemia dapat ditemukan gejala klinis berupa edema otak, malas makan atau minum, muntah, jaundice, hipotoni, letargi, sepsis, hepatomegali, dan gagal hati, gagal tumbuh, gangguan pada ginjal, dan menderita katarak. Mengapa bayi galaktosemia mudah mengalami sepsis? Bayi galaktosemia berisiko terkena sepsis, terutama terinfeksi E. coli. Hal ini disebabkan karena galaktosa atau metabolitnya dapat menghambat aktivitas antibakterial dari leukosit. Bayi galaktosemia dengan sepsis dapat dipertimbangkan tindakan lumbal fungsi untuk menyingkirkan kemungkinan meningitis. Bagaimana screening bayi yang dicurigai galaktosemia? Pendekatan screening dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pertama bila lebih dahulu dilakukan pemeriksaan galaktosa darah. Maka patokannya adalah bila kadar galaktosa darah yang lebih dari 5 mg per desiliter. Maka bayi dilanjutkan dengan pemeriksaan aktivitas GALT pada eritrosit. Atau pendekatan kedua, dilakukan lebih dahulu pemeriksaan aktivitas enzim GALT dalam eritrosit. Dan apabila didapatkan aktivitas enzim GALT pada eritrosit yang rendah, bayi kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan galaktosa darah. Bagaimana pemeriksaan laboratorium pada galaktosemia? Kadar galaktosa darah yang tinggi, kadar galaktosa dan galaktitourin yang rendah. Di Amerika dilakukan screening aktivitas GALT pada eritrosit dan kadar galaktosa darah pada saat bayi berusia 2 hari. Bagaimana klasifikasi dari galaktosemia? Galaktosemia dibagi 3 tipe, yaitu tipe pertama yang dikenal dengan galaktosemia klasik. Pada tipe klasik, penyebab galaktosemia adalah tidak adanya enzim GALT. Gejala klinis pada tipe ini paling berat. Tipe kedua yang dikenal dengan defisiensi galaktokinase. Tipe ini disebabkan tidak adanya enzim GALK. Tipe ketiga yang dikenal dengan defisiensi galaktose epimerase, disebabkan tidak adanya enzim GALA. Bagaimana perbedaan dari ketiga tipe galaktosemia ini? Perbedaan antara ketiga tipe ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Bagaimana gambaran oil drop katarak pada galaktosemia? Katarak pada galaktosemia berupa katarak nuklear, tapi dapat juga berupa subkapsular anterior atau posterior. Gambaran klasiknya berupa oil droplet, di mana terjadi peningkatan kekuatan refraktif dari lensa. Biasanya kataraknya reversible setelah dilakukan diet menghindari galaktosa. Tapi komponen katarak yaitu subkapsular anterior atau posterior biasanya akan tetap ada. Apa penanganan bayi dengan galaktosemia? Pada bayi dengan galaktosemia diberikan diet rendah galaktosa. Pada bayi yang dicurigai galaktosemia, segera hindari ASI atau produk susu yang mengandung laktosa dan galaktosa. Tapi bila bayi sudah mencapai usia yang memungkinkan untuk pemberian makanan padat, produk galaktosa bukan dari susu dapat diberikan dengan jumlah minimal dan diberikan suplementasi kalsium. Mengapa ASI tidak boleh diberikan pada galaktosemia? ASI merupakan kontraindikasi absolut pada bayi dengan galaktosemia. Sumber utama dari karbohidrat dalam ASI adalah laktosa. Ketika dicerna, laktosa akan dipecah menjadi glukosa dan galaktosa. Bila bayi terus diberi ASI, maka akan terdapat penumpukan galaktosa dalam darah karena ketidakmampuan bayi untuk memetabolisme galaktosa. Pada bayi yang mendapat ASI, gejala akan timbul dalam beberapa hari setelah pemberian ASI. Mula-mula bayi akan kehilangan nafsu makan, kemudian diikuti oleh muntah. Makanan apa sajakah yang perlu diwaspadai pada bayi dengan galaktosemia? Walaupun makanan mengandung galaktosa yang bukan susu dapat diberikan pada bayi dengan galaktosemia, tapi tetap harus diwaspadai beberapa makanan yang kaya akan galaktosa, seperti madu, yogurt, buah kiwi, buah plum, buah apel, alpukat, kacang almond, pisang, dan stik mozzarella. Bagaimana pemantauan bayi dengan galaktosemia? Bayi galaktosemia perlu dilakukan pemantauan komplikasi jangka panjang. Kadar eritrosit galaktosa 1-fosfat diperiksa setiap 3 atau 4 bulan. Selama 1 tahun pertama, kemudian setiap 6 bulan pada tahun kedua atau ketiga, dan seterusnya setiap tahun. Bayi dengan galaktosemia juga perlu dilakukan evaluasi neurologi, pediatri sosial, terapi bicara, intervensi motorik dan kognitif, pemeriksaan mata untuk katarak, serta pemeriksaan endokrin pada saat usia 10 tahun karena berisiko tinggi gagal atau insufisiensi ovarian. Terima kasih semuanya. Tetap sehat selalu ya.